Yo guys, come back to my channel. Orang Kalimantan sing bahasane campur aduk. Enjoy. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman. Saya doain teman-teman yang nyimak video ini sehat selalu dan rezekinya lancar dan berkah. Amin. Gini teman, saya mau bahas sekarang ini di Korea sedikit kekurangan tenaga kerja Indonesia. Soalnya yang pulang itu banyak, terus yang masuk ke Korea itu nggak ada. Tapi dengan begitu tidak menutup kemungkinan yang tinggal di Korea ini yang udah habis kontrak itu tidak pada pulang, masih tetap di Korea dengan cara kerja ilegal atau swasta dan ataupun bulbok. Kemarin itu ada temen yang cerita, ini temen yang cerita yang dialamin temen sendiri ya. Dia kan udah ilegal di pabrik dia itu semuanya tuh ilegal semua, banyak yang ilegal. Pokoknya ilegal semua lah, banyak. Ada 15-an orang itu. Ya belasan orang itulah, saya agak sedikit lupa. Tapi dia cerita itu dia kan ikut Sajang Borong. Sajangnya itu bos Sajang, dia bosnya bos borong gitulah. Jadi satu pabrik itu ada berapa bos borong gitu. Nah, bos borongnya itu di PHK karena ada masalah sama Sajang intinya, bos intinya, terus dia ini di PHK. Terus teman-teman yang di Indonesia tuh kan kerja di situ kan banyak. Yang bos yang ini mungkin dia dendam. Dia di PHK karena mungkin ngelapor ke imigrasi, entah melapor ke pemerintahan Korea, entah ngelapor kemana. Terus tidak lama kemudian itu pabriknya itu digerebek teman-teman. Bukan digerebek macam seperti apa ya, seperti menindaklanjuti lah, mengecek gitulah. Ada polisi masuk. Jadi teman-teman yang lagi kerja ini, yang lagi kerja itu langsung ada yang tahu, ada tulisannya polisi gitu kan, namanya baju kepolisian lah, imigrasi gitu. Beda ya polisi sama imigrasi, baju imigrasi gitu. Langsung lari teman, ada yang pakai topeng las, masih lari, dibuka lah, buang lari. Masih ada bekerja pakai sarung tangan, lari kan. Kalau di daerah bawah itu kan ada yang macam bukit-bukit gitu ya, dia lari ke bukit-bukit teman-teman. Alhamdulillah nggak ada ketangkep. Jadi kasus seperti ini banyak sekali di Korea teman-teman. Ya nggak banyak lah, ada lah. Jadi kalau misalnya ada selisih paham sama negara lain atau sama orang Korea, sama kalau yang ilegal ini bisa dilaporin. Tapi enggak, kalau misalnya cuman nggak ada masalah kita kerja ilegal itu, kalau nggak kemana-mana, nggak pergi kemana-kemana, itu nggak bakal ketangkap. Nggak ketangkap lah, nggak ada, kalau nggak ada operasi lah. Terkecuali ada yang laporin gitu, baru ditindaklanjutin. Buktinya itu nggak ada yang ketangkap, bisa melarikan diri. Dia mungkin ke kantor, habis itu diliburkan selama 2 minggu. Setelah diliburkan itu pabriknya itu, depan pabriknya tuh nggak semua orang bisa masuk. Jadi ada pintu, terus pintunya itu dikasih CCTV siapa yang ada di situ. Jadi kalau ada polisi, nanti orang kantor nggak dibukain dulu, diomong-omong di luar. Mungkin kalau udah karyawan yang di dalam udah pergi semua, baru mungkin dibukain. Jadi nggak banyak pabrik yang melindungin orang tenaga asing yang ilegal yang kerja di situ, banyak sekali pabrik-pabrik yang melindungi seperti itu. Nggak seperti di Malaysia dulu pengalaman saya, dan katanya kalau di Malaysia itu udah kerja berbulan nggak digayar, nanti udah waktunya bayaran totalan nanti dipanggilin polisi. jadi mereka nggak bayar. Kalau di Korea ini sangat mantap lah, jos gandos lah kalau menurut saya. Minum dulu teman-teman. Minumnya ini yuk, biar domping. Sekarang ini pergantian musim, dari musim panas ke musim gugur itu banyak barang-barang yang ngedrop. Jadi kalau pengen kerja ke Korea secara ilegal itu harus banyak-banyak teman, karena kita mencari link pekerjaan itu melalui teman, selain melalui broker. Kalau melalui broker udah saya bahas di video sebelumnya, tapi kalau melalui teman kita harus banyak-banyak link dari teman-teman gitu. Jadi biasanya kalau ada paguyuban ini, kita gabung di paguyuban itu. Kalau misalnya kita dari daerah mana, kita gabung di paguyuban sana. Nanti kalau ada link pekerjaan, kita bisa punya link dari situ teman-teman. Jadi kita ndak buta di Korea ini.
Nggak semua pabrik menerima orang yang nggak bisa bahasa, apalagi teman-teman visanya turis ke Korea nggak punya bahasa, nggak bisa berbicara, itu nggak semua pabrik menerima, karena itu pembelajaran pekerjanya itu sangat lama. Itu kalau ada kerja pakai tim, mungkin kalau timnya orang Indonesia semua itu bisa dimasukin ke situ, tapi kalau kerjanya timnya sama orang Korea itu susah sekali nanti berkomunikasinya. Gitu teman-teman ceritanya. Jadi teman-teman yang pengen proses ke Korea untuk sementara waktu ini, insya Allah kedepannya jalan pintas, insya Allah di waktu di Korea ini akan membuka mewelcomekan orang asing masuk ke Korea, karena di Korea ini sekarang udah sedikit ukuran tenaga kerja, pabrik-pabrik udah mulai ramai, ibaratnya tuh habis ditekan naik lagi gitu. Biasanya ditekan karena corona, produksi sedikit, orderan sedikit, sekarang udah mulai melecet lagi teman-teman. Pabrik saya sudah alhamdulillah sudah sedikit normal lah, udah barang-barang dari Cina sudah bisa masuk, itu sedikit membuktikan bahwa kalau kerja di Korea, di pabrik-pabrik di Korea ini sudah sedikit normal. Jadi teman-teman jangan fokus sama pemandangannya, ini dapur TKI ya ginilah berantakan, masak sendiri soalnya saya. Jadi teman-teman jangan berkecil hati, kenapa aku nggak berangkat, yang proses resmi, yang pengen proses ilegal kau juga nggak berangkat ya dikarenakan corona ini, tapi kedepannya insya Allah akan lebih membaik. Sekian dari saya teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dipersembahkan oleh Sai Herbal, pengganti gula 0 kalori, cocok untuk program diet dan penderita diabetes.